Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin memberikan sedikit firman Tuhan yang bertema dosa yang mematikan. Salah satu dari dosa yang mematikan ini adalah dosa percabulan. Ini dapat diperjelas dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 18. Begini firman Tuhan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirimu. Ini bisa diartikan sebagai kalau kita melakukan dosa, kita melakukannya tanpa sadar atau di luar kendali kita. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan, sebab percabulan adalah dosa. Dosa itu dapat mendatangkan maut, sebab upah dosa ialah maut. Mengapa percabulan termasuk dalam dosa yang mematikan? Karena dalam Alkitab, percabulan ini adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak ada seorang pun yang tahan oleh dosa ini. Seperti yang remaja alami sekarang adalah film yang menonton film-film cabul, berpikiran cabul, mengeluarkan kata-kata cabul, dan bahkan melakukan zina sekalipun. Hati-hati dengan dosa ini. Bahkan ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang jatuh dalam dosa mematikan ini, yaitu Simpson. Simpson adalah orang yang dikaruniai Tuhan mempunyai fisik yang kuat. Simpson jatuh ke dalam zina. Dia berzina dengan seorang pelacur yang berada di wajah, dan ini tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim 16 ayat 1. Dan yang kedua adalah Raja Daud. Raja Daud adalah raja bangsa Israel yang diurapi Tuhan dan orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Dan Raja Daud juga jatuh ke dalam zina. Dia berzina dengan Batsheba, istri dari prajuritnya sendiri. Dan ini tertulis di dalam kitab 2 Samuel 11 ayat 1-12. Jadi teman-teman, kita udah lihat seberapa mengerikannya dosa ini. Bahkan orang-orang yang sudah diurapi Tuhan, yang ada di Alkitab pun masih bisa melakukan dosa percabulan ini. Tidak tahan juga akan dosa percabulan ini. Jauhkan dirimu dan tubuhmu dari percabulan, sebab ada tertulis bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait suci dari Roh Allah. Sebab upah dari dosa yang kita perbuat atau dosa yang semua orang lakukan adalah maut. Seperti yang tertulis di dalam kitab Efesus 5 ayat 3-5, begini firman Tuhan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, atau hal-hal tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, jadi jangan melakukan perbuatan yang bercela yang dapat mendukakan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jadilah kudus di hadapan Tuhan dan jauhilah percabulan. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, bagi remaja di luar sana, jadilah terang, jadilah garam dan terang dunia, dan jauhilah percabulan. Jadilah kudus di hadapan Tuhan, dan jadikanlah hidupmu persembahan yang hidup bagi Tuhan, supaya kamu menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini menjadi rema di hati kita masing-masing. Dan berkati. Shalom.